Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Puji dan syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kabar Anda semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Anda semua, mengawali perjumpaan kita di semester ini, ya. Masih kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Oke. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ya. Kalau kalian ditanya, ya, kalau kita ditanya oleh orang lain, kalau kita ditanya oleh guru kita, apa sih agama kamu? Ya pasti kita akan menjawab, saya beragama Islam. Saya beragama Islam. Nah, kemudian ditanya lagi, kenapa kamu beragama Islam? Jawaban yang paling simpel, jawaban yang banyak diutarakan oleh kita, ya pasti kita akan menjawab, saya beragama Islam karena orang tua saya, karena keluarga saya beragama Islam. Nah, itu jawaban yang paling simpel. Nah, kita tekankan dalam hati mulai dari sekarang, kita beragama Islam karena kita benar-benar meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Only one, satu-satunya agama. Oke. Sebelum lanjut, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang agama Islam, ya, pasti ada hal-hal yang harus kita ketahui yang paling dasar. Yang pertama, yang paling dasar yang harus kita ketahui adalah rukun, ya, rukun agama. Yang paling pertama kita ketahui adalah rukun agama. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Nih, contoh misal rukun sholat apa saja? Nih, takbiratul ihram, ya. Kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ya, itu adalah rukun, ya, itu adalah rukun. Jadi kalau misalnya rukun itu tidak ada, rukun itu tidak kita lakukan, ya, berarti sia-sia saja, ya, berarti tidak sah, ya, tidak sah. Dalam beragama berarti kalau misalnya rukunnya kita tidak laksanakan, salah satu rukunnya tidak laksanakan, berarti agama kita tidak sah, ya. Kita tidak sah beragama Islam. Ya. Ada berapa sih rukun agama dalam Islam? Yang pertama, ya, kita singkat aja RA, ya, rukun agama. Yang pertama adalah iman. Nih, yang pertama iman atau percaya. Ya, kita bahas nanti. Kemudian yang kedua. Yang kedua baru Islam, ya, di sini. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Kita bahas, ya, lanjut. Iman, percaya, ya. Percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada siapa? Yang paling pertama, ya pasti kita akan percaya kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Siapa Rob kita? Ya, kita percaya bahwa Rob kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Nah, Allah itu Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Oke.
Lanjut. Ada tiga hal pokok dalam iman. Ya, sebelum iman kepada siapa, kita harus percaya kepada siapa. Ada tiga hal pokok dalam iman. Yang pertama, tasdikun bil qalbi. Ya, tasdikun bil qalbi. Oke. Tasdikun bil qalbi. Ya. Percaya dalam hati. Nih. Ya, tasdikun bil qalbi. Percaya dalam hati. Ya. Apa cukup percaya dengan hati saja? Kita sudah dikatakan iman? Tidak. Ya. Kalau kita cukup percaya dalam hati saja, Firaun itu percaya bahwa Allah itu Tuhannya Musa. Ya. Dalam sakaratul mautnya, pas dia tenggelam di Lautan Merah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lautan Merah, ya, waktu mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Dia itu dalam hatinya itu percaya bahwa Allah itu Tuhan Musa. Tetapi keimanan tidak cukup dengan percaya saja, ya. Next, ada yang kedua, yaitu iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan. Ya. Apa itu iqrarun bil lisan? Mengucapkan. Ya, mengucapkan dengan lisan. Nih, kalau kita iqrarun bil lisannya, ya, adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu ikrar kita, ya. Ikrar kita sebagai umat Islam. Ya. Ikrar itu sering kita ucapkan dalam sholat, ya. Berapa sehari semalam sholatnya? 4, 3, 4, 2. Berapa? 17 ya. Oke. Ya, dalam sehari semalam yang wajibnya saja kita 17 kali mengucapkan ikrar kita. Mengucapkan ikrar kita, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum salat-salat sunnah, ya. Sunnah ratib, salat tahajud dan lain sebagainya. Oke. Next, ketiga, selain yang pertama tadi percaya dalam hati, tasdikun bil qalbi, kemudian iqrarun bil lisan, kita juga harus amalun, mengamalkan. Dengan apa? Dengan badan. Amalun bil arkan. Ya, dengan amal dengan badan. Perbuatan. Ya. Wujudnya. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kemudian kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, konsekuensinya setelah itu adalah kita harus mengamalkan syariat-syariat yang diajarkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita umatnya. Contohnya adalah sholat. Ya, jika kita tidak mau sholat, ya, berarti keimanan kita sudah hampir punah, ya, sudah terus-terusan mengikis, karena dalam keimanan amalan bil arkannya nggak ada. Itu pokok dalam keimanan. Oke, next. Ada 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang tadi ya. Iman kepada Allah. Kemudian iman kepada kitab. Ya, betul sekali. Kitab ada 4 ya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur, Injil, dan kemudian kitab yang terakhir adalah kitabullah Al-Qur'an,
Ya. Kemudian yang ketiga Rasul. Ya, baru kepada Rasul. Ya, utusan Allah. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat. Malaikat Jibril, Israfil, Azrail, malaikat Ridwan dan lain sebagainya. Kemudian iman kepada hari akhir. Ya. Kiamat. Hari akhir atau kiamat. Ya. Kita harus mengimani, ya. Hari akhir atau kiamat, ya. Kita harus percaya bahwa dunia ini fana, ya. Dunia ini fana, tidak kekal, ya. Yang kekal nanti akan kita jalani di akhirat. Makanya dalam dunia ini persinggahan, ya. Dunia ini tempat kita berjuang mencari bekal untuk kita nanti di akhir. Yang terakhir, ya, terakhir adalah qada dan qadar, ya, qada, qadar. Ya, qada. Qada ketentuan Allah, ya. Jadi kalau misalnya nih kita dapat musibah, kita harus percaya, oh ini itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada dua hal dalam qada dan qadar. Ada yang bisa dirubah, ya. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah contohnya rezeki. Ya. Rezeki itu ketentuan Allah, takdir Allah kepada kita, tetapi bisa dirubah. Dengan apa cara merubahnya? Ya, dengan kita terus-terusan berusaha, ya, berikhtiar dan lain sebagainya. Kemudian ada yang tidak bisa dirubah, contohnya maut, ya, kematian itu tidak bisa dirubah. Kemudian tadi rukun agama yang kedua apa? Islam, ya, Islam. Oke, selamat, ya. Apa Islam itu? Ya, antasyhada. Yang pertama, antasyhada alla ilaha illallah. Ya, tadi itu ya. Konsekuensi dari percaya kepada Allah, kita harus mengucapkannya. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, ya. Syahadat, iqamis shalah, salat. Mendirikan salat. Kita hanya baru bisa mengerjakannya saja, ya, belum mendirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita agar kita bisa menjadi ahlus shalah, ya, bisa mendirikan shalah. Kemudian antasyhadu ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah wa ita'uz zakat. Ya, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa, ya, shaum atau kita bisa lihat puasa, ya, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait, haji, ya, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji apabila mampu, ya. Kalau belum mampu, ya, kita berdoa, kita berikhtiar kepada Allah, semoga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempatnya, ke Baitullah, ya, Makkah al-Mukarramah. Ya, karena ibadah tertinggi, ya, adalah ibadah haji. Tetapi jika kita belum bisa melaksanakan haji, ya, bisa kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lainnya. Oke. Kemudian yang ketiga, dalam rukun agama yang pertama tadi iman, ya, iman. Kemudian Islam. Yang terakhir adalah ihsan. Ya, apa? Ihsan. Ya, ini tingkatan paling akhir. Tingkatan paling akhir. Ya, apa itu ihsan? Nih, dalam artian ihsan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita itu melihat Allah, ya. Kita melihat Allah. Melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak melihat Allah, yakinlah, ya, yakinlah Allah
itu melihat kita. Ya. Ihsan ini tingkatan paling tinggi dalam rukun agama. Ya. Kita itu beribadah itu jangan karena kita dilihat orang tua kita. Jangan karena kita dilihat oleh guru kita, oleh teman kita, ya. Tapi kita harus yakin, harus tekankan dalam hati bahwa saya beribadah ikhlas karena saya benar-benar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya, coba Ustadz tanya dulu ya. Ustadz tanya dulu. Silakan kalian bisa nanti jawab di komentar ya. Jawab di komentar. Yang pertama, apa sih rukun itu? Ya, apa sih rukun itu? Kemudian yang kedua, ada berapa rukun agama itu? Rukun agama itu ada berapa? Ya, ada berapa? Kemudian yang ketiga, ya, apa yang kalian pahami tentang iman, Islam, dan ihsan. Oke, itu saja yang bisa Ustadz bahas untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan mulai dari hari ini kita tekadkan dalam hati kita beragama Islam karena kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Only one Islam. Ya, only one Islam. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.